Kamis 30 Juli 2020 dengan acara penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Maka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Purbalingga Belitung saya buka dan terbuka untuk umum. Hadirin peserta undangan yang berbahagia, agenda tunggal paripurna hari ini adalah penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2020. Sehubungan dengan telah disampaikannya rekomendasi lanjut LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019, juga telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 oleh DPRD menjadi peraturan daerah. Maka pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini menyampaikan rancangan PPAS perubahan tahun anggaran 2020. Maka dengan ini diberikan kesempatan kepada saudara gubernur. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendak rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat melakukan rapat paripurna penyampaian nota kesepakatan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan PPAS perubahan tahun anggaran 2020. Bahwa dalam penyusunan APBD perubahan tahun 2020 perlu terlebih dahulu pihak eksekutif bersama legislatif menyepakati kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2020. Untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran perubahan tahun 2020. Hal-hal yang akan disepakati dalam kebijakan umum perubahan anggaran APBD tahun 2020 meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk menyusun kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Adapun hal yang mendasari terjadinya perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUMPA dan PPASP antara lain meliputi perubahan asumsi perkiraan laju pertumbuhan ekonomi baik secara global maupun nasional yang mengalami pelambatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda 2.213 negara di dunia. Telah juga memberikan pengaruh terhadap penurunan kinerja sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti sektor pertanian dan sektor perkebunan serta sektor kelautan perikanan. Terlebih lagi sektor pariwisata dengan adanya kebijakan lockdown beberapa negara dan diwajibkan masyarakat untuk melakukan social distancing dan juga physical distancing. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1,65% pada tahun 2020 atau lebih rendah sebesar 1,67% dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,32%. Secara umum, berdasarkan kondisi yang kita hadapi sekarang, maka di dalam KUMPA dan PPAS perubahan yang kami sampaikan, asumsi terhadap pendapatan asli daerah yang semula ditargetkan 963 miliar 634 juta 368.637 rupiah 38 sen turun menjadi 748 miliar 55 juta 444.035 rupiah 47 sen atau berkurang sebesar 215 miliar 579 juta 324.601 rupiah 91 sen. Menurut PAD ini seluruhnya berasal dari pajak daerah yang sebagian besar sumbernya didominasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain berkurangnya asumsi penerimaan dari PAD penerimaan yang bersumber dari dana
perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat juga mengalami pengurangan. Semula rencana dana alokasi umum yang telah dialokasikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 1 triliun 52 miliar 377 juta 716 ribu rupiah, berkurang sebesar 108 miliar 395 juta 525 ribu rupiah menjadi 943 miliar 980 juta 191 juta ribu rupiah. Di sisi lain, dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAP yang semula belum dialokasikan pada APBD 2020, maka di dalam upah PPAS perubahan ini akan dimasukkan sebesar 551 miliar 421 juta 126 ribu rupiah. Namun demikian, anggaran dana alokasi khusus ini telah jelas peruntukannya, sehingga tidak dapat lagi dialihkan untuk menutupi kebutuhan belanja lainnya. Hadirin yang berbahagia, perubahan terhadap pendapatan daerah tersebut tentu saja berimbas pada kebijakan belanja daerah yang telah dianggarkan melalui APBD tahun 2020 yang secara umum mengalami peningkatan dari sumber penerimaan dana alokasi khusus yang kita terima. Belanja tidak langsung pada upah PPAS perubahan tahun 2020 diusulkan sebesar 1 triliun 588 miliar 453 juta 368 ribu 990 rupiah. Ada 990 rupiah 67 sen, meningkat dari angka semula sebelumnya yang sebesar 1 triliun 339 miliar 919 juta 518 ribu 534 rupiah 43 sen. Sementara itu belanja langsung yang diusulkan pada upah PPAS perubahan ini adalah sebesar 1 triliun 197 miliar 242 juta 757 ribu 370 rupiah dari angka sebelumnya sebesar 1 triliun 149 miliar 726 juta 155 ribu 7 rupiah atau meningkat sebesar 33 miliar 87 juta 142 ribu 364 rupiah. Untuk perubahan kebijakan pembiayaan daerah, pada penerimaan pembiayaan diusulkan sebesar 220 miliar 339 juta 957 ribu 480 rupiah 11 sen, meningkat dari angka di dalam APBD tahun 2020 yang sebesar 188 miliar 307 juta 784 ribu 784 rupiah 5 sen. Peningkatan ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 dan sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus. Untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 40 miliar rupiah yang diperuntukkan sebagai penyertaan modal pemerintah, namun dalam rancangan upah dan PPAS perubahan tahun 2020 ini pengeluaran pembiayaan tersebut dihapus, mengingat sampai dengan saat ini belum tersusunnya perda yang mengatur tentang penyertaan modal daerah dimaksud. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna ini kami akhiri, kami ingin mengingatkan bahwa dokumen rencana kebijakan umum anggaran, rencana prioritas pelaporan anggaran sementara perubahan ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama dalam menentukan skala prioritas anggaran dalam beberapa bulan yang tersisa dari APBD 2020.
Kita juga berharap dalam dokumen ini tercantum upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, sehingga dapat bermanfaat secara maksimal dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan bagi masyarakat. Rancangan UAPKS perubahan tahun anggaran 2020 ini akan dibahas dan dikaji di awal bulan Agustus 2020 ini, yang akan dijadwalkan oleh pada musyawarah. Sebelum mengakhiri rapat paripurna hari ini, perkenankanlah kami, pimpinan Dewan, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian dan kehadirannya, serta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga dengan datangnya Idul Adha semakin mempererat rasa kemanusiaan dan persaudaraan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjalan kaki ke paling tiga, duduk sesaat di atas papan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Bersihkan hati, ikhlas kita berkorban. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup.